Di sebuah malam yang hening di Gua Hira, seorang laki-laki mulia tengah menyendiri, merenungi kehidupan dan kondisi masyarakat yang penuh dengan kemusyrikan dan ketidakadilan. Ia adalah Muhammad bin Abdullah, seorang yang dikenal jujur, amanah, dan penuh kasih. Di usia 40 tahun, saat seluruh dunia tampak gelap dan haus akan petunjuk, turunlah wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Iqra, bismi rabbika allazi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itulah awal dari tugas agung yang diberikan Allah kepada Muhammad SAW, menjadi pembawa risalah, menyampaikan Islam, agama tauhid yang suci. Namun jalan dakwah bukanlah jalan yang mudah. Makkah yang dihuni oleh kaum Quraisy yang fanatik terhadap berhala dan kebanggaan jahiliyah menjadi ladang ujian pertama bagi Rasulullah. Selama 3 tahun pertama, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Ia mendekati orang-orang terdekatnya dengan penuh hikmah dan kelembutan. Istrinya, Khadijah radhiyallahu anha, adalah orang pertama yang memeluk Islam, lalu disusul oleh sahabat-sahabat dekat seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Dengan sabar, Rasulullah membina mereka dalam rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat kecil yang menjadi pusat cahaya Islam pertama. 3 tahun kemudian, perintah Allah datang. Dakwah harus dilakukan secara terbuka. Rasulullah naik ke Bukit Syafa dan memanggil kaumnya. Wahai kaum Quraisy, jika aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang hendak menyerang kalian, apakah kalian akan percaya? Mereka menjawab, tentu karena engkau tak pernah berdusta. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian akan azab yang pedih. Sejak saat itu, tekanan dan intimidasi mulai datang. Kaum Quraisy marah, merasa ajaran Muhammad merusak tradisi mereka dan melemahkan kekuasaan para pemuka. Mereka mengejek, mengancam, bahkan menyiksa para pengikutnya. Bilal bin Rabah dijemur di padang pasir sambil dipaksa mengingkari Allah. Namun ia hanya menjawab, Ahad, Ahad. Keluarga Yasir disiksa hingga Sumayyah radhiyallahu anha menjadi syahidah pertama dalam Islam. Kesabaran dan strategi Rasulullah tidak membalas dengan kekerasan. Beliau membalas kebencian dengan kasih sayang. Ketika dilempari kotoran oleh orang Quraisy, beliau hanya berdoa, Ya Allah, beri hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak tahu. Dalam menghadapi ujian berat, beliau tetap tegar, menyandarkan seluruh keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga menjalankan strategi cerdas. Ia mengirim para sahabat hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi, penguasa adil yang melindungi mereka. Saat kaum Quraisy menawarkan kekayaan dan kedudukan untuk menghentikan dakwah, Rasulullah menjawab tegas, Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku untuk menghentikan dakwah ini, aku tidak akan berhenti hingga Allah memenangkannya, atau aku binasa karenanya. Puncak tekanan di Makkah membuat Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Yatsrib, Madinah, yang kemudian menjadi pusat kekuatan Islam. Di sana Rasulullah disambut hangat dan membina masyarakat multikultural dengan bijaksana. Beliau menyusun Piagam Madinah, sebuah perjanjian revolusioner yang menjamin hak-hak semua golongan, Muslim, Yahudi, dan non-Muslim lainnya, untuk hidup berdampingan dalam keadilan dan kedamaian. Hijrah menjadi tonggak baru dalam sejarah dakwah. Dari Madinah, Islam berkembang pesat dan akhirnya menyebar ke seluruh jazirah Arab. Semua berkat kesabaran, strategi, dan akhlak mulia Rasulullah yang menjadi cahaya di tengah kegelapan zaman. Kata penutup, perjuangan dakwah Rasulullah SAW bukan sekadar catatan sejarah, tapi pelajaran hidup tentang keteguhan hati, keikhlasan, dan keyakinan kepada pertolongan Allah. Melalui tantangan dan penderitaan, beliau tetap berdiri sebagai panutan abadi. Dari Gua Hira ke Madinah, dari tekanan menjadi kejayaan, itulah jejak suci seorang nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam.